Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang strategi proses. Materi ini disusun oleh yang pertama Muhammad Fadli Nurika Sandi, yang kedua Eti Sundari, yang ketiga Rosiah Marsito. Memasuki pembahasan, strategi proses merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah proses yang menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Di sini ada 4 contoh strategi proses. Yang pertama, fokus proses. Merupakan fasilitas produksi membuat produk dengan volume kecil, tinggi, dan keragamannya. Contoh dalam sebuah pabrik, proses-proses ini berupa departemen yang diajukan untuk pengelasan, penggilingan, pengecatan. Dan dalam sebuah kantor, proses-proses ini bisa saja berupa utang, penjualan, dan gaji. Apabila di dalam sebuah restoran, bisa saja berupa bar, grill, dan bakery. Yang selanjutnya, fokus yang repetitif. Merupakan produk orientasi yang menggunakan modul. Modul merupakan bagian atau komponen yang dipersiapkan sebelumnya. Seringkali dalam sebuah proses berfokus pada produksi. Yang selanjutnya ada fokus produk. Fokus produk adalah proses dengan volume yang tinggi tetapi variasi yang rendah. Fasilitas diatur secara produk. Sifat khusus dari fasilitas memerlukan biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya variabelnya juga rendah, yang menyebabkan tingginya penggunaan fasilitas. Yang selanjutnya, kostumisasi massal merupakan produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya murah yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Akan tetapi, kostumisasi massal bukan hanya tentang keberagaman, tetapi juga mengenai membuat secara tepat-tepat yang diinginkan pelanggan ketika menginginkan secara ekonomi. Memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu pemilihan perlengkapan. Memilih perlengkapan yang baik memerlukan pemahaman industri khusus dan ketersediaan proses dan teknologi. Dalam era di mana teknologi berubah dengan cepat dan siklus hidup yang pendek, menambah suatu fleksibilitas pada proses produksi bisa menjadi sebuah keuntungan kompetitif. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk merespon dengan penalti yang kecil dalam waktu, biaya, atau nilai pelanggan. Hal ini berarti perlengkapan yang dikendalikan secara digital, moduler, atau dapat dipindahkan. Analisis dan desain proses. Ada 5. Yang pertama, diagram alur merupakan skema atau gambar dari pemindahan bahan materi, produksi, dan orang. 2. Pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses adalah sebuah diagram alur dengan waktu yang ditambah pada sumbu horizontal. Yang ketiga, pemetaan arus nilai, yaitu sebuah proses yang membantu manajer memahami bagaimana menambahkan nilai dalam arus bahan material dan informasi. 4. Grafik proses adalah grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menganalisis pergerakan orang atau material. Yang kelima, perencanaan layanan merupakan sebuah teknik analisis proses yang berfokus dan berhubungan dengan pelanggan. D. Teknologi produksi. 1. Teknologi mesin intelijensia. Pengendalian elektronik meningkatkan kecepatan dengan mengurangi waktu peralihan lebih kompleks dan persis. 2. Sistem identifikasi otomatis membantu memindahkan data ke dalam bentuk elektronik dan mudah untuk dimanipulasi. 3. Kendali proses, yaitu penggunaan dari teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses fisik. 4. Sistem pengendalian. Sistem ini
menggunakan video kamera dan teknologi komputer yang seringkali digunakan peranan inspeksi. Yang kelima, robot, yaitu sebuah mesin fleksibel dengan kemampuan untuk memegang, memindahkan, atau menggapai barang. 6. Sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis, yaitu komputer yang dikendalikan oleh gudang-gudang tank memberikan penggantian penarikan suku cadang secara otomatis. 7. Kendaraan yang dipandu secara otomatis, secara elektronik, memandu, mengendalikan troli yang digunakan manufaktur dan gudang. 8. Sistem manufaktur dan fleksibel. Sistem ini dikendalikan dengan sinyal. 9. Manufacturing terintegrasi komputer. Sistem ini terintegrasi dengan bantuan kontrol persediaan gudang dan pengirim yang terintegrasi. Teknologi dalam jasa, yaitu para manajer operasional dalam industri jasa sebagaimana dalam industri manufaktur harus dapat mengevaluasi dampak teknologi pada perusahaan mereka. Yang selanjutnya yaitu perancangan ulang proses. Perancangan ulang proses atau proses redesign atau kadangkala disebut rekayasa ulang proses adalah pemikiran kembali proses bisnis yang fundamental untuk membawa peningkatan atas kinerja secara dramatis. Perancangan ulang proses yang efektif bergantung pada mengevaluasi kembali tujuan dari proses dan mempertanyakan baik tujuan maupun asumsi yang mendasarinya. Perancangan ulang menyingkirkan seluruh gagasan mengenai bagaimana proses sedang dilakukan saat ini dan menitikberatkan pada peningkatan yang dramatis atas biaya, waktu, dan nilai konsumen. Kapasitas. Kapasitas adalah tingkat kemampuan maksimal dari suatu fasilitas operasional dalam menghasilkan output pada suatu periode operasi. Output tersebut biasanya disebut sebagai volume. Di sini ada dua jenis kapasitas. Yang pertama yaitu kapasitas terpasang atau setup capacity. Adalah kapasitas yang disediakan pada suatu perusahaan dengan berbagai variabel. Yang kedua yaitu kapasitas nyata atau real capacity. Merupakan kapasitas yang menggunakan pengukuran atas penggunaan ataupun kondisi real dari berbagai variabel yang umumnya sama dengan variabel pada kapasitas terpasang. Di sini ada pula perkiraan kebutuhan kapasitas, yaitu kapasitas jangka pendek atau 1 tahun. Dalam mengestimasi kapasitas berjangka pendek, biasanya dipergunakan metode peramalan permintaan yang diprediksi berdasarkan teknik forecasting produksi. Analisis titik impas atau break-even point menurut Jarwanto adalah suatu cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Sedangkan menurut Sartono menjelaskan analisis titik impas sebagai suatu teknik analisis yang sering disebut dengan Cost Profit Volume Analysis, yaitu suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya volume laba. Adapun kegunaan break-even point, yang pertama berguna bagi manajemen untuk membantu dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, digunakan manajemen untuk merencanakan laba yang diinginkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Yang keempat, mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.